Pertama-tama dan yang paling utama, marilah rahmat, hidayah serta kasih sayangnya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على الصلاة أكرمه الله تعالى ب5 في الشهر
ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Nikmat yang tidak bisa dihitung dengan alat secanggih apapun. Nikmat yang tidak bisa dibayar walau dunia beserta isinya. Itulah nikmat iman dan Islam, nikmat kalimat la ilaha illallah yang ada dalam diri kita. Hadirin sidang salat Jumat, sama-sama mengharap ridha Allah. Kalimat ini kalimat yang sangat besar. Bila manusia meninggalkan dunia mati dengan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Satu orang hamba di akhir kalamnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, baginya surga. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat ini akan bisa terucap di ajal kita. Kalimat ini bisa terucap di hembusan nafas kita terakhir. Kalimat ini bisa terucap dikala kita telah meninggalkan dunia ini. Itulah kalimat yang besar, kalimat la ilaha illallah. Bersyukur yang kedua, Allah Subhanahu wa taala datangkan kita di Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun, syahrun mubarakun, syahrun fi lailatul qadr khairun min alf. Wahai manusia, ketahuilah oleh kalian telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun 'azimun, bulan yang besar yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Syahrun fihi lailatul qadr, bulan yang dimana ada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak manusia yang tak tahu bersyukur, padahal banyak orang berdoa 1 bulan atau 2 bulan sebelum masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tetapi Ramadan hanya tinggal cerita Ramadan. Ketika masuk Ramadan tak berkesan di dalam hati kita, tak berkesan dalam kehidupan kita. Yang puasa, yang enggak puasa, yang banyak tak puasa. Menandakan ini belum masuk lagi keimanan dalam diri orang-orang Islam saat ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerisauan kita kepada umat ini semakin hari nampaknya semakin jauh daripada ingat Allah. Kalau kita dulu habis Ramadan, setelah Ramadan baru masuk setelan pabrik, baru masuk keadaan semula, di mana ketika Ramadan masjid penuh, orang-orang giat beramal, warung-warung ditutup. Tetapi hadirin rahimakumullah, belum lagi Ramadan habis, bahkan yang sangat kita sayangkan 15 Ramadan baru usai, telah banyak kita tampak masjid berkurang dari jemaahnya. Orang tidak menghargai Ramadan, dengan enaknya, dengan bangganya merokok di tengah jalan, makan dan minum tanpa ia sadari telah merusak itu Ramadan. Hadirin rahimakumullah, inilah risauan kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang telah saya baca dan kita
Hadirin rahimakumullah, inilah yang terjadi bila kita jauh daripada Allah. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi kehidupan pula di akhirat. Wa nahsyuru, sambungan ayat. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami bangkitkan di yaumil qiyamah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Hadirin rahimakumullah, seandainya dibutakan Allah mata kita di dunia ini, bagaimana rasanya? Tak bisa kita melihat keadaan sekitar, tak bisa kita melihat anak kita, tak bisa kita melihat istri kita. Bagaimana nanti dibutakan Allah di akhirat? Bayangkan hal itu terjadi kepada diri kita. Bayangkan hal itu terjadi kepada istri kita. Bayangkan hal itu terjadi kepada anak yang kita sayangi. Jangankan buta yang dialami anak kita, sakit demam saja pun kita tak rela. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang di akhirat yang diciptakan Allah bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal kami di dunia dapat melihat. Qala kadzalik, benar kata Allah, kalian melihat. Ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, tapi kalian tak melihat mana perintahku, kata Allah. Pura-pura tak nampak. Orang puasa dia tak nampak, bahkan dari lisannya mengejek orang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, inilah keadaan kita sekarang. Khatib di sini menyampaikan dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, mari sama-sama kita makmurkan rumah Allah, masjid ini. Laki-laki yang beriman 5 waktu salat ke masjid. Bahkan ulama-ulama katakan, seandainya kalian mau lihat orang beriman, tengok salat subuh. Ketika salat subuh baru nampak itu orang beriman. Karena di zaman Nabi orang munafik yang tak datang salat subuh. Karena apa? Dulu di masjid Nabi tak ada penerangan atau lampu, sehingga orang munafik tak dikenali Nabi siapa yang datang salat subuh, siapa yang enggak. Hadirin rahimakumullah, hadis tadi saya baca, man hafaza 'ala shalah akramahullahu ta'ala bi khamsin khisalin. Siapa yang menjaga salat, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan 5 perkara. Salah satu di antara yarfa'u 'anhu dhiqal 'aish, diangkat Allah kesusahan hidup kita. Hadirin sidang salat Jumat, sama-sama mengharap ridha Allah. Mari sama-sama kita makmurkan masjid rumah Allah. Banyak orang berpikir bagaimana zahir masjid. Masjid ini ada zahiran wa batin. Ada yang zahir, ada yang batin. Apa itu yang batin? Itulah jemaah yang datang. Masjid suasana hidup, suasana agama, makmur, hidup amal-amal agama. Tetapi hadirin rahimakumullah, banyak orang sekarang yang hanya memikirkan zahiran daripada masjid tersebut. Hadirin sidang salat Jumat, sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pesan kedua Khatib hendak sampaikan diri Khatib dan kita semua, mari 10 akhir Ramadan akan meninggalkan kita. Jadikan Ramadan ini berkesan dalam kehidupan kita. Hargai ini Ramadan. Bukan terbalik, bukan orang yang berpuasa menghargai yang tak berpuasa. Ini zaman sudah rusak, yang mana orang berpuasa disuruh menghargai orang yang tak puasa, sehingga banyak manusia-manusia yang tak berpuasa dengan bangganya, dengan senangnya, dengan sombongnya menunjukkan bahwasanya dirinya tak berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang salat Jumat, sama-sama mengharap ridha Allah. Kalau bulan Ramadan tidak bisa merubah hidup kita, di bulan apa yang bisa merubah hidup kita? Padahal bulan Ramadan bulan yang penuh barakah, bulan yang besar yang dimana terdapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kampung
kampung kita ini, masjid yang kita cintai, hidup suasana-suasana agama sehingga penuh masjidnya, ramai jemaahnya, salat subuh seperti mana salat Jumat. Kita bayangkan salat Jumat sampai di luar sana, tetapi sekarang salat subuh baru 15 Ramadan atau baru 19 Ramadan telah masuk saf seperti mana semula sebelum Ramadan tiba, yaitu hanya satu saf, dua saf. Maka untuk itu kita berpikir dari diri kita masing-masing, marilah kita mengajak dengan penuh hikmah dan kasih sayang agar bagaimana masjid kita penuh, ramai dan hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang saleh, yang mana kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan penuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah akan bangga kepada kita, tersenyum-senyum kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dikumpulkan kita di dunia ini, kita juga berharap dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور ومن عذاب المحشر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه